duduk semangat. Oke ya. Semangat. Ya, semangat pagi ini karena kalian ini semuanya pada ceria ya, semangat. Baik, sebelumnya Pak mau mengecek dulu kehadiran kalian pagi ini ya. Ini hari siapa yang tidak hadir? Semua Hadir kita. Jadi kita sebagai anak sekolah yang baik harap supaya setiap hari itu kita harus ke sekolah. Ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Pak mengajak kita supaya kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Bisa ya? Pak minta satu anak pimpin kita di dalam doa. Anak Nuris bisa pimpin kita dalam doa. Ya. siap dalam nama berdoa selesai dalam nama. Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, bisa menyanyi satu lagu dulu ya. Baik. Sebagai tanda cinta kita terhadap tanah air kita, maka kita menyanyi sebuah lagu wajib. Nah, tahu kok lagu Tahu Pak. Garuda Pancasila? Tahu Iya, Pak. oke. Kita semua berdiri. Kita menyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terus proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka dimaksud sentosa. Bidai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, dengan menyanyikan lagu apa tadi? Garuda Pancasila tadi itu mau menggambarkan kepada kita semua bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mencintai tanah air kita. Ya. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan cacat. Sifat-sifat operasi bilangan cacat. Baik. Sebelumnya Pak mau tahu, siapa di antara kalian ini bisa menyebutkan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacat itu apa saja? Saya Pak. Ya, anak Pipit. Sifat yang pertama sifat Asosiatif. asosiatif, Sifat yang kedua komutatif. komutatif, Sifat yang ketiga distributif. distributif. Hebat, tepuk tangan dulu. Baik, sifat yang pertama asosiatif atau disebut juga dengan sifat apa? Yang berikut sifat yang kedua komutatif atau disebut juga dengan yang ketiga sifat distributif atau disebut juga dengan. Baik anak-anak, kali ini kita hanya khusus belajar tentang sifat komutatif perkalian. Oke? Sifat komutatif perkalian. Sifat komutatif atau apa tadi nama lainnya? Pertukaran ya. Nah, komutatif atau pertukaran. Perkalian. Ya, ini kita punya materi yang kita akan pelajari hari ini. Kemudian 7
Tujuan daripada sifat komutatif pertukaran perkalian pada kesempatan ini tujuannya adalah yang pertama agar siswa mampu mengidentifikasi sifat komutatif perkalian. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah agar siswa mampu menjelaskan sifat komutatif perkalian. Baik, jadi anak-anak, ada dua tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Tujuan yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi sifat komutatif perkalian. Yang kedua, Siswa mampu menjelaskan sifat komutatif perkalian. baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian dapat melihat video pembelajaran yang akan ditayangkan berikut ini. Oke? Semua bisa menyaksikan itu video pembelajaran itu.
Jadi anak-anak, jadi kita sudah melihat video pembelajaran tentang apa tadi? Apa yang anak-anak lihat tadi di video itu? Tentang apa? Pertukaran. Pertukaran apa? Kalian. Jadi melalui video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa setiap bilangan walaupun ditukar tempatnya tetap hasilnya sama. Contoh tadi kita lihat tadi 3 kali 4 itu kalau kita tukar tempatnya maka sama dengan 4 kali 3. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 tetap hasilnya sama dengan 12. Baik, itu sifat daripada komutatif perkalian. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita bisa membentuk kelompok, oke? Ya, kita bisa membentuk kelompok untuk kita bisa menyelesaikan soal yang akan diberikan setiap kelompok berdasarkan video pembelajaran yang tadi kita lihat. Kita ya langsung bentuk kelompok. Kerjanya berkelompok ya, bersama-sama. Kerjanya bersama-sama sebentar. Setiap kelompok akan mewakili satu orang untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Jadi ini kelompok berapa di sini? Kelompok 2, kelompok 1 ini 3. 1 kelompok 1 ya. Dan 1 itu 2 ini kelompok 3. Ya. Baik, sekarang kelompok 1 kami minta kelompok 1 untuk bisa ke depan satu orang ya. Perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Baca saja ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Baca saja. Nomor 1 langsung baca jawabannya apa saja. Setiap kelompok lihat ya. Lihat ini dia langsung baca apa perkaliannya. Hasil perkaliannya. Langsung baca di situ. 3 kali 1 sama dengan 3. Ya, gambar yang ini kelompok 1 mereka 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan berapa? 3. Bagaimana kelompok yang lain? Benar. Sama? Tidak sama, Pak. Tidak sama. Kamu punya berapa? 3 dikali 1 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3. Tetap hasilnya 3. Ya, sama. Jadi 3 kali 1 sama dengan di kelompok 2 di sana itu mereka langsung tukar. 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3. Juga tetap hasilnya sama dengan 3. Berikut terus buka nomor 2. 5 kali 3 sama dengan 15. Terus Jadi 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5. Sama semua? Sama, Pak. Terus
kali 4. Ya. Berikut. Terima kasih. Lanjut kita ke kelompok 2. Mari kita beri semangat untuk kelompok 1. Tepuk tangan sama. Bagus. Berikut kelompok 2 melanjutkan. Kelompok 2. Nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Kami dari kelompok 2. Ya. Semangat kelompok 2. Semangat. Semangat. Oke. Kami dari kelompok 2 presentasikan hasil kerja kami. Ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Terus tidak sama tadi dia. Nomor 3 ini. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. ya. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Ya. Berikut terus 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. ya. 6 Kelompok 2 dan apa? Kelompok 1 dengan 3 lihat ya. Nah, lihat kita punya itu tuh. 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Berikut kelompok 3. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Ya. Lambang perkalian. Lambang perkalian. lambang perkalian yang sesuai dengan gambar tersebut adalah 2 kali 3. 2 kali 3. Berikut terus Konsep perkalian yang sesuai dengan perkalian 4 kali 3 ditunjukkan oleh gambar yang tepat itu di mana? Gambar A, B, C atau D? gambar A. Gambar A. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Kelompok 2 sama Pak. Sama ya? Ya Pak. Iya. Berikut nomor 7. Perhatikan perkalian berikut. 5 kali titik-titik sama dengan 10 kali titik-titik. Angka yang tepat untuk melengkapi perkalian tersebut adalah 10 dan 5. 10 dan 5. Kelompok 1 dan kelompok 3? Sama. Berikut. Terus Adik diminta membeli telur titik ke warung menggunakan 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik diisi dengan 5 butir telur. Bentuk perkalian yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah B. 2 kali 5. 2 kali 5. Kelompok 1 dan kelompok 3? Sama. Oke. Terima kasih. Mari kita berikan semangat untuk kelompok. Jadi setiap kelompok sudah melaporkan hasil kerja di kelompoknya masing-masing. Dan ternyata anak-anak kelas 3 ini setiap kelompok mengumpulkan hasil kerjanya tadi. Tunggu dulu. Setelah hasil kerjanya itu satu orang kumpul. Kumpul. Sudah ada nama tuh, nama sudah tulis semua tuh. Oke. Ya. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah dengan semangat, sudah dengan semangat menyelesaikan tugas. Baik. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Pak mau menyampaikan sekali lagi bahwa
sifat pertukaran pada perkalian, atau disebut dengan komutatif pada perkalian, itu bahwa setiap bilangan walaupun ditukar tempatnya, tetapi hasilnya tetap sama. Itu kesimpulan daripada apa? Sifat komutatif pada perkalian. Baik. Jadi hari ini kita punya pembelajaran sampai di sini. Oke. Pak harap supaya tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Ya, Pak. Semangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di hari-hari yang akan datang. Oke. Oleh karena itu, sebelumnya bagaimana supaya lebih semangat lagi kita nyanyi satu lagu lagi? Ya, Pak. Coba, siapa yang bisa mengantar kita dalam sebuah lagu lagi? Lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila lagi. Ya. Kita semua berdiri. Mari, semangat. Berdiri. Ya, semangat tuh. Ya, siapa yang bisa angkat lagu Garuda Pancasila? Ya, mulai. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ayo proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar kebenaran. Ternyata dengan pusat masa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, sebelumnya Pak mau tanya dulu bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Rasanya mendapat ilmu. Baik, senang, Semangat. semangat ya. Nah, baik, kenapa sudah anak-anak merasa semangat, senang pada pembelajaran kita kali ini? Karena kita bisa mendapatkan ilmu. Yang lain? Yang lain? Yang lain belum bisa untuk mendapatkan ya? Semangat ya? Nah, semangat. Kenapa semangat? Kenapa kegiatan pembelajaran kita kali ini kalian merasa semangat? Karena kita bekerja sama. Karena kita bekerja bersama-sama. Jadi itu yang diharapkan ya. Jadi kita harus bekerja bersama-sama supaya setiap kita saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Baik, terima kasih atas semangatnya adik-adik pada pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, kita akan kasih kamu soal tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya secara individu, bukan kelompok lagi. Baik, nanti kita akan bagikan ini. Untuk dikerjakan di rumah. Nah, ini tugas apa harian deh? Ini tugas PR yang akan kalian kerja di rumah. Baik. Oke. Ya? Iya. Nanti kerja secara sendiri-sendiri besok. Boleh? Ya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Mari kita tutup segala rangkaian kegiatan kita, pembelajaran kita kali ini dengan doa. Sekali lagi Pak minta apa? Pimpin untuk memimpin kita dalam doa. Kita
Kita semua berdiri. Siap berdoa. Siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. siap berhormat.